Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi surat Ad-Dahr. Inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum asiman aw kafura wazkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Peserta bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Arab digunakan nasta'mil lughat al-Arabi hinama nahnu naqra al-Quran, hinama nahnu nusalli, hinama nahnu nad'u ila Allah. La budda lana an naqra fi lughat al-Qur'ani. عجبت جدا لماذا نستعمل اللغات العربية ولكن كثير من المسلمين والمسلمات في الدنيا لم يفهمنا ندعو إلى الله يا رب العالمين فقهنا هذا ya. Kita lihat bagaimana caranya. Dulu Buya nggak tahu juga, mengaji pun dulu nggak pandai, alif date, alif bawa. Tapi karena belajar terus, Allah memberikan kemampuan ya. Sekarang kita berlatih lagi menggunakan pola pada ayat Al-Quran. Jadi modal yang sudah dapat sebanyak model ya, kan di model itu. 1 sampai 13 itu dicoba-coba. Di surah Al-A'raf ya, Al-A'raf ya ayat 27. Nah, coba ini ayatnya. Nah, ini. Ya, bisa dilihat Al-Qur'an. Ya, dilihat ayat boleh atau lihat ini saja. Mari diperhatikan untuk membacanya. Nah, kemarin ada dituliskan Iza qara'tal Qur'an, nah, iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Nah, ini di awal di awal pembahasan pola 13. Fa iza qara'tal Qur'an kalau nggak salah ya. Ini pangkal ini ya. Ya, fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل فهمتِ؟ هل فهمتن؟ فهمت. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة أعوذ بالله. لماذا نحن نقرأ القرآن بتعوذ؟ لأن القرآن وحي الله وحي من الله. حينما نحن نقرأ القرآن جاء الشيطان من حولنا أو من أحوالنا حتى لا نفهم ما نقول بل لا نعمل ما نفهم. Haza asalib syayatin. Inilah cara setan menggoda. Jadi baca Al-Quran tapi kita tidak paham. Kemudian sudah pun paham sulit mengamalkan. Lizalik, karena itu mari kita coba membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mahlan, mafhum? Naqra mahlan. Be quiet.
Slowly. Aywa, slowly. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam. Adam. Ya bani Adam, La la yuftinannakumus la yuftinannakumus ani syaitanu syaitanu kama akhraja raja abawaikum minal jannah jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma panjang ini sebenarnya. Sau'atihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu. Hadza harfu jam walakin marfu' huna. Min haitsu la tarawnahum. Min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lillazina la yu'minuna. Hadza ayat 29. مرة الثانية استمعي أو اسمعي. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Hakaza. Jadi kalau sudah bisa membaca begitu ya sudah pandai nama itu. Yang penting sudah pandai membaca seperti itu, baru kita berpikir apa sih sebenarnya maksud yang dibaca ini. Apa sih yang dimaksud? Mari kita mulai. Ini yang merah ini belum dipelajari nih. Ya, kalau bagian-bagiannya, organ-organnya, ya, terus bani, baru adama. Kalau artinya mungkin ngerti, ya artinya wahai, bani, anak-anak atau keturunan Adam. Maksudnya kita ini, manusia, namanya Bani Adam. Ya, Bani suku lain ada kecuali Bani Israel. Itu ada tuh. Bani Israel. Ya. Ya Bani Adam. Nah, mulai ini yang hitam-hitam ini berarti lambat-lambat kita mempelajarinya bisa. Digunakanlah ilmu yang sudah Ustadz berikan itu. Nah, mulai. Pikirkan lambat-lambat anakku, bapak-bapak, kaum muslimin, muslimat, peserta bahasa Arab. La, hurufkah, isimkah, fiilkah? Huruf. Ya huruf. Maksudnya huruf di dalam bahasa Arab ini huruf yang mempunyai makna, bukan huruf alfabet ya, bukan huruf abjad, alif, ba, ta, sa, itu huruf hijaiyah namanya. Kalau yang huruf maksud dalam bahasa Arab adalah al-huruf ja'a li makna, ada artinya. Jadi ini la, huruf la nafi. Apa arti la di sini? Tidak. Tidak. Nah,
baru panas-panas baru dipelajari. Nah, di belakangnya ini coba kenali dulu. Belakangnya ini apa kira-kira ini? Isim kah, fiil kah, huruf? Fiil. Nah, fiil. Itu pun masih ditanya. Fiil madhi kah atau fiil mudhari? Mudhari. Nah, apa tanda mudhari? Ada huruf ya. Nah, ada huruf ya. Nah, cuma ini ada rumitnya. Nah, ini ada yang merah ini ya. Nah, merah ini kan bertasdid. Sebenarnya ini belum belajar kita ini. Yang belajar kita ini malah ini dibaca yuf. Yuf atau yaf. Di Al-Quran apa itu? Bentar. Mungkin yaf tadi lari ke yuf pergi. Di surat Al-A'raf, surat 7, ayat 27. Yuf entah yaf ya. 27. Al-A'raf. Yaf. Yap ya. Yaftinannakum. Ya. Yap. Salah itu. Jadi ini terbuat tadi yuf ya. Apa itu kodenya? Sip. Sip. Kalau di atas sip Q. Sip Q. Ya, berpahalalah orang tukang buat teknologi ini. Ya. Iya. Iyalah. Kita hanya memakai pun payah. Jadi la yaftinannakum. Jadi itu ilmu ya, tapi pahalanya tentu tergantung innamal a'malu binniyat. Apa niatnya dulu membuat. Jadi itu maka perlu pekerjaan itu urusan dia itu. Ya. La yaftinannakum. Jadi kalau yaftina maunya kalau kita belajar dulu, tentu kalau mudhari yang kita kenal, fi'il mudhari itu kan marfu. Mengerti? Masih ingat marfu? Ya. Baris depan. Baris depan. Jadi maunya begini nih, yaftinu. Tapi yang bertemu adalah yaftina. Ya. Apa sebabnya kenapa dia baris di atas menyalahi dari undang-undang dari leluhurnya? Ini diangsur-angsur juga ya. Karena ada bersambung dengan namanya nun ini, nun taukid namanya. Nun menguatkan. Karena ada kalau berdoa itu Rabbana, sudah hafal doa nenek moyang kita Adam sama Hawa itu. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana lanakuna. Kan ada lanakunanna. Itu makanya aturan kan lanakunu. Itu makanya dia pakai lanakuna jadi baris di atas. Jadi kalau ada bergandeng dia dengan nun taukid, nun menguatkan, maka dia baris di atas. Itu. Bisa nggak masuk memori itu? Jadi belajarnya walaupun belum dipelajari mulailah dikunyah-kunyah sikit-sikit ya. Jadi itu ya. Jadi kalau ada orang bertanya kenapa fi'il mudhari tidak yaftinu? Dia karena bersambung dengan nun taukid. Nun taukid pun nanti dipelajari ada dua, ada namanya khafifah, ada sakilah. Banyak itu masih banyak ya. Nah, sekarang ini dulu yang sudah kita pelajari dikunyah-kunyah dulu. Kalau ini fi'il mudhari, coba bernostalgia juga kita apa fi'il madinya ini. Yaftinu atau yaftina ini karena ada nun taukid. Aslinya kan yaftinu. Kalau yaftinu apa fi'il madinya? Masih Fatana. ingat? Ya fatana. Itu makanya fatana ya. Fatana itu sudah tahu kita itu fatana. Bahasa Indonesia fitnah.
itu dia. Banyak bahasa Indonesia itu diadopsi atau diambil dari bahasa asingnya. Jadi fitnah. Jadi kalau fatana yaftinu. Gitu dia ya. Fatana yaftinu. Fatana bisa 14, yaftinu bisa 14. Cuma di yaftinanna di sini karena bersambung nun. Mafhum hatta an? Mafhum bih? Naam. Naam. Aywa, taib. Jayid. Kalau guru profesor saya dulu Pak Ilyas Ali, profesor, Quraish. Saya pun nggak tahu. Quraish, bermacam-macam tuh. Quraish. Ternyata kuis tuh. Quraish itu sama, iya. Sama juga Quraish. Nah, jadi ini ya. La yaftinannakum. Nah, apa lagi yang mau dipikirkan ini kalau sudah ini fi'il mudhari? Coba, apa yang mau dipikirkan kalau ini fi'il mudhari? Fa'ilnya di mana? Aywa, aina fa'iluhu? Aina fa'iluhu? Aina fa'il min yaftina atau yaftinu? Yaftinu. Aina fa'il? Mana fa'il? Fa'ilnya mana ya? Huwa. Coba lihat ke belakang dulu, tidak terlalu jauh. Kalau belum. Syaitan. Itu dia. Jadi memang itu makanya kalau fa'il dari ya ini namanya harus, kalau yang wajib itu fa'ilnya misalnya ana atau nahnu itu nggak bisa ditambah-tambah. Kalau ini harus bisa, kalau ada yang zahir, kan itu pelajaran kita nih. Kalau ada yang zahir, ya yang zahir. Kalau nggak ada yang zahir, baru yang batin. Kalau yang batinnya tadi kan huwa. Tapi kalau yang zahirnya ada syaitan. Sudah bisa membaca ini syaitan. Kemana baris syaitan? Nunnya. Syaitona. Astagfirullah. Apa undang-undang fa'il? Kan dia tunggal syaitan. Iya. Kemana barisnya? Yang fa'il itu pelajaran 12. Kan baris depan. Iya, tapi dibaca syaitona. Coba baca. Syaitanu. Ashkal wa anwa. Ashkal wa anwa. Ashkal wa anwa. Keluarlah hayya. Alah. Jadi ini adalah dibaca syaitanu. Syaitanu. Dhammah. Aywa. Ship plus atau sip at zip zada iya. Pertanyaan, kenapa syaitanu dibaca tidak syaitana, tidak syaitani? Karena jawabnya menjadi fa'il dari yaftina. Ya, atau perlu yaftinu. Cuma kalau yaftinu, kok yaftina tadi kan persoalannya karena ada nun penegas. Ya, berarti hampir selesai persoalan. Cuma kum ini kemana pula? Apakah bentuk gerangan kum? Ini kum. Bentuknya dulu. domir. Ya, domir. Kalau dia sebelum jadi ini baru soal jadi hampir. Jadi kalau kum domir, domir ya. Sekarang mau jadi apa dia kum ini di sini? Menjadi apa dia? Menjadi objek. Itu dia. Itulah pelajaran kita. Objek. Jadi kalau dia masih berdiri sendiri dulu apa itu? Masih berdiri sendiri domirnya. Antum. Naam, antum. Iza kanal mufrad kalau satu? Anta. Musanna? Antuma. Kalau dua?
Antuma. Antuma. Aywa. Jadi inilah dia. Jadi kalau menguraikannya la huruf nafi, yaftina fi'il mudhari. Cuma dia baris di atas karena bersambung non taukid. Ya. Kemudian asyaitonu fa'il dari yaftina. Sedangkan kum dia maf'ul. Mana yang dulu letaknya maf'ul dengan fa'il? Dulu maf'ul dalam kondisi ini. Ya. Karena dia adalah dhamir, ya. Bisa juga nanti di sini diletakkan, tapi lain pula. Jadi ini makanya kum adalah menjadi objek atau maf'ul bih daripada yaftina. Jadi kalau diartikan mulai dari sini lambat-lambat menurut susunan apanya, kata-katanya, ya, apa artinya ya tadi? Wahai. Wahai. Panggilan Bani namanya huruf nida ya, huruf panggilan. Hoi, kata Allah ya. Wahai bani kaum. Ya, kaum atau keturunan atau anak-anak. Baru di sini Adam. Aturannya ini kan menerangkan ke bawah, tapi inilah ke atas pula dia ini gantinya. Ursus Adam. Sama seperti Makkah itu. Jadi ya Bani Adam, wahai keluarga atau turunan daripada Adam. Masuk kita ini. Sampai hari kiamat. Jadi kita adalah Bani Adam. Umum. Kalau sudah khusus-khusus Bani Israel, Bani Kainuqah, banyak bani-baninya. Nah, wahai Bani Adam, di sini itu yang tadi mulai. Ini kalau la nafi sebenarnya tadi tidak benar. Jadi terbawa juga. Jadi kita belum belajar ini, tapi oke lah. Ini dipakai la nehi, tapi aneh. Itu makanya kalau dipelajari nanti tidak akan berdalam-dalam pada saat ini. Lihat pada kesempatan lain. Jadi ini dipakai la nehi ini. Jadi artinya bukan tidak. Diartikan adalah jangan. Ya. Jadi jangan. Maunya kalau la nehi kalau belajar kita dulu kan yang anta-anta. Misalnya kan la taqdab, la taqdaba, la taqdabu, la taqdabi, la taqdab, la taqdaba, la taqdab. Tapi ini dipakai. Nah, nanti ya. Kalau sekarang diuraikan nanti serak-serak juga. Seperti air penampungnya kurang ya. Jadi la ini dipakai la nehi ya, bukan la nafi. Jadi diartikan kalau yaftina mencobai atau menguji, memfitnah. Sama itu, uji pun boleh, fitnah pun boleh, mencobai pun fitnah. Jadi jangan memfitnah, jangan mencobai atau menggoda pun boleh. Fitnah ya. Jangan memfitnah. Langsung sekali. Jangan memfitnah. Yang melakukan fitnah ini siapa? Syaitan. Ke sini dulu. Jadi jangan memfitnah. Makanya ini kalau nunnya ini kan berarti diartikan sungguh. Coba ada nggak terjemahan bahasa Indonesia? Coba lihat terjemahan bahasa Indonesia. Bagaimana dia menerjemahkan? Wahai anak cucu Adam, janganlah kamu tertipu oleh setan. Gitu saja kan? Sebagaimana halnya. Sudah sampai situ saja. Okay. Wahai anak Adam, cucu Adam. Jangan kamu tertipu oleh setan. Jangan tertipu, difitnah, ya digoda. Jadi kalau aslinya di sini, ini pakai sungguh ini. Nun. Di situ kan sudah ditinggalkan terjemahannya. Itu makanya kalau dipakai pula nanti sungguh, LTTA bahasa Indonesianya banyak. Akhirnya roh daripada Al-Quran itu tinggal. Apa yang dimaksudkan Allah itu nggak terbawa.
Jadi kalau menurut letternya di sini, wahai Bani Adam, jangan menipu atau jangan memfitnah sungguh. Nah, pakai sungguh dia. Sungguh atau di sini jangan memfitnah sungguh akan kamu. Kenapa pakai sungguh? Berarti sangat penting. Dipakai pula kamus ini ya. Jangan menipu sungguh. Ingat ya, hati-hati ya. Akan kamu bagaimana nanti yang memfitnah kamu itu setan. Sekarang kan didengar setan itu. Setan kan ada dalam badan kita. Cuma dia kalau kita masih berlindung kepada Allah, dia tidak berdaya. Tapi kalau begitu nanti tidak berlindung kepada Allah, dia sudah naik lagi lah, setan keluar, setan dan bekonya. Itu dia. Jadi kalau begitu, itulah. Itu makanya kenapa. Jadi kalau ingin mengerti wahyu dari Allah, maka belajar bahasa Arab lah. Tapi bagi yang nggak ada kesempatan, ya lihat sajalah terjemahan-terjemahan. Ya lumayan juga. Jadi pakai sungguh sini. Coba masih ingat nggak kalau kata benda apa sungguhnya? Inna. Inna, anna. Ada maksudnya. Kalau dia seperti ini, pakai nun taukid dia. Jadi itu dia. Ya. Jadi wahai Bani Adam, masuk kita semua ini, jangan terfitnah atau jangan tergoda sungguh-sungguh. Jangan tergoda kamu hai Bani Adam, siapa yang memfitnah kamu? Setan. Jadi dijadikan Allah setan memang untuk itu. Untuk Jangan memfitnah setan. Memfitnah saja. Itu makanya untung ada setan. Kalau enggak ada setan kan enggak berkualitas kita. Makanya waktu Ustadz masih ceramah dulu di satu masjid di Padang, bertanya ibu-ibu, Ustadz, apa tuh mak? Itu takana dia maknya. Kok enggak ada lah setan tuh, kan lah jadi orang elo awaknya. Lentan tuh lah ya, gitu ya. Untung ada setan ya. Makanya setan kalau bertemu dengan orang-orang alim, dia nggak mau menggoda. Pernah Rasulullah pergi ke masjid, jadi dekat pintu itu nampak dia setan, tanya, kamu mau kemana? Gitu. Itu menggoda orang yang sembahyang tuh, gitu, yang sholat tuh. Ini orang yang tidur ini bagaimana? Tuh? Itu enggak lah. Gitu. Gitu. Ya. Lah sampai situ ya. Terus berarti ini wajib sudah diketahui. Jadi ini sudah bisa diketahui ya. Ini lagi. Kama. Silahkan kama. Kama saja apa itu kama? Dari Mama. Kama berapa kata itu? 2. Apa yang pertama? Ka itu anta. Ka. Sudah itu apa lagi? Menidakkan. Jadi memang begitu baru kalau anak-anak baru pertama ditunjukkan oleh ibunya. Ini apa ma? Kambing kata. Baru nanti bertemu lembu kambing juga. Pokoknya kaki 4. Pokoknya asal kaki 4 kambing kata ya. Wajar. Nah, ka ini dulu huruf apa ini? Huruf kah, fiil kah, atau isim? Isim. Ka. Kan anta. Kenapa? Ka di anta itu kan bukan gini. Kalau kayak udah belum belajar berarti. Kalau ka. Iya. Min, coba ulang. Min, ila, han, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Itu ka. Huruf jar. Itu ya. Ya, huruf jar. Nah,
huruf harfu jar, ya, huruf jar. Apa yang dijarkannya? Ma. Ma. Nah, cuma ma ini bukanlah manafi. Nah, namanya nanti ma mausul. Nah, kita belum belajar. Jadi yang tahu kenal baru K-nya ini. Jadi itu maka diterjemahkan sebagaimana, sebagai apa, atau seperti apa. Jadi K baru yang tahu ya. Nah sekarang lanjut. Nah ini apa sudah Ustadz kasih baris apa ini? Akhraja. Nah akhraja. Ini sudah 4 huruf. Apa ini coba? Isim, fi'il, huruf? Fi'il. Fi'il. Madi, mudhari? Madi. Madi. Ragu pula karena ada A ya. Jadi ini 4 huruf. Cuma kita kalau pelajaran kita baru kharaja baru. Kalau kharaja itu fi'il madi. Tapi mudhari'nya nanti yakhruju. Tapi kalau akhraja berarti dia baris depan nanti tuh. Jadi akhraja yu'akhriju menjadi yukhriju. Jadi kalau bedanya kalau kharaja keluar. Kalau ingin menambah kata berawalan mengeluarkan, maka pakai alif. Jadi kharaja bertukar menjadi akhraja. Berarti ini fi'il madi ya. Fi'il madi. Akhraja. Jadi telah mengeluarkan. Jadi sebagaimana telah mengeluarkan. Apa yang dicari lagi kalau sudah ini fi'il? Fa'il. Mana? Aina fa'iluhu? Mana fa'ilnya? Aba. Apakah memenuhi syarat dia? Malah sudah Ustadz kasih baris. Kalau fa'il itu seperti syaitanu, iyalah pas. Kalau ini, ayo kalau tidak ada yang jelas, cari yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Apa tersembunyi? Huwa. Huwa. Jadi huwa balik kepada syaitan. Bukan. Ya betul. Balik kepada syaitan. Jadi kama akhraja, berarti ke setan. Sebagaimana telah mengeluarkan dia. Dia siapa? Syaitan. Dia setan. Itu maka diingatkan tadi, hai Bani Adam, jangan tergoda sungguh atau hati-hati sekali akan kamu setan itu. Jangan kamu digodanya sebagaimana telah mengeluarkan setan tadi. Sebenarnya yang mengeluarkan Allah, tapi kan penyebabnya karena mengikut godaan setan. Baru di sini ini agak sulit mempelajarinya, tapi nggak apa-apa. Ini aslinya maka abawai dia dua sebenarnya, abawani. Berarti dua orang tua. Jadi karena mau disandarkan kepada kum untuk kepunyaan, dihilangkan nunnya. Jadi sebenarnya di sini ditukar abawani, wani ya. Jadi untuk baris atasnya kan abawaini. Kalau menjadi objek ini jadi maf'ul ini, maf'ul dari akhraja. Maf'ul dari akhraja. Jadi ditukarlah alif menjadi ya, kemudian nunnya tadi dihilangkan karena mau disandar ke sini. Agak rumit ya belajarnya ini nanti untuk utus. Jadi kedua bapak, jadi kedua orang tua kamu. Itu maksudnya. Jadi sebagaimana telah mengeluarkan dianya setan akan kedua ibu bapamu, kedua orang tuamu, maksudnya nenek kita, Adam dan Hawa. Ya. Jadi kum yang di sini coba jawab. Kalau kum yang di sini apa tadi yang ini? Biar Ustadz kasih warnanya misalnya kuning. Ayo. Kum di sini jadi apa tadi fungsinya?
sebagai domir, Iya, bentuknya domir, fungsinya objek. objek. Tapi kalau yang kum di sini, sebagai apa fungsinya? Domir, Bentuknya domir, fungsinya lagi, jabatannya. menerangkan abawaikum. Ya, menerangkan. Berarti dia menjadi mudhafun ilaih namanya. Dari Nah, jadi beda. Sama-sama domir, tapi jabatannya berbeda. Kenapa? Karena kum yang di sini bergandeng dengan fiil. Kalau yang kum di sini bergandeng dengan kata benda. Nah, itu. Nah, waktu habis ya, sedikit lagi sampai di sini aja. Ini wajib sampai di sini. Apa ini? minal jannati, Naam, minal jannati. Min huruf apa? huruf jar, Ya, yang dijarkan sampai mana? jannati. Jannati. Ya. Jadi sampai sini pengajian bahasa kita ya. Jadi sebagaimana telah mengeluarkan dianya syaitan, siapa yang dikeluarkannya? Kedua orang tua kamu, kedua ibu bapak kamu. Dari mana dikeluarkannya? Dari surga. Dari surga. Jadi diingatkan kepada kita. Makanya hati-hati sampai selanjutnya. Carilah ilmu, maka setan memang pintar menggoda dari muka, belakang, kiri, kanan. Yang tidak ada saya lihat dalam Quran dari atas dan dari bawah. Sebagian penafsir menjelaskan kenapa tidak ada bisa dari atas dari bawah. Dari atas adalah ilmu yang tinggi, jadi kepada Allah. Kalau dari bawah dia tunduk sujud kepada Allah. Gitu ya. Jadi sampai sini pelajaran kita ya. Jadi pelajaran kita berlatih menggunakan pola pada pola 1 sampai 13 itu pada ayat Al-Qur'an surah ayat. Jadi begitu. Jadi wahai cucu Adam, maksudnya kita jangan mempesona atau jangan menipu sungguh-sungguh akan kamu nanti setan. Diingatkan itu panggilan ya ini. Baru bergunjing juga Allah dengan nenek moyang kita. Ya seperti sebagaimana dulu dia sudah menggoda kedua bapak kamu atau kedua nenek kamu itu dari surga. Sehingga ini panjang lagi ayatnya. Itu enaknya kalau sudah mengerti bahasa Al-Quran. Tapi kalau ada orang bilang nanti terjemahnya saja lihat ya itu sama terjemahan memandu orang buta. Kadang-kadang salah pula kita memahaminya. Ilahuna faqat nad'u ila Allah la'allana fahimun atau la'allana fahimun wa fahimat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa tawfiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Naam, ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum.